Oke, di sini gue pengen jelasin ke teman-teman ya, dasar ilmu makroekonomi ya. Dan jadi langsung aja kita masuk ya. Jadi dalam makroekonomi ya, kita sebut ada 5 faktor yang lumayan penting ya. Yang pertama itu inflasi ya, GDP, Gross Domestic Product gitu ya. Suku bunga ya, terus ya unemployment rate ya, alias NFP kita sebut ya, sama economic cycle. Jadi ini 5 faktor yang menurut gue kalian harus perhatiin, dan gue bakal jelasin gimana cara bacanya, gue bakal kasih contoh kayak gimana, dan gimana cara manfaatinnya buat investasi kalian gitu ya. Jadi yang pertama ya, inflasi ini gue yakin teman-teman itu udah sering banget denger ya. Jadi buat yang nggak tahu ya, inflasi itu suatu kenaikan harga barang ya atau jasa secara umum ya dalam ekonomi. Kayak misal contohnya ya, gue gambar sebelah sini ya, misalkan beli rumah ya di tahun 2010 ya, harga rumah ini misal harganya 10 juta. Ya. Terusnya di saat 2011 ya, selisih 1 tahun sebelah sini, ya harga rumahnya itu jadi tiba-tiba 11 juta, contohnya gitu ya. Ini rumahnya sama, size rumahnya gitu ya. Size rumahnya sama, misalnya size rumahnya contohnya 50 meter gitu ya. Ini juga 50 meter size ya gitu ya. 2010 harganya 10 juta, 2011 harganya 11 juta gitu ya. Berarti ini artinya apa? Ini inflasi sebesar 10%. Jadi cara ngitungnya kayak gitu ya, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu inflasi. Tapi sebaliknya, misal ada juga rumahnya itu sama harganya ya. Jadi rumahnya itu juga 10 juta. Tapi size rumahnya ini mengecil jadi 45 meter. Ya, apakah ini inflasi juga? Ini inflasi juga. Ya, ini bedanya itu cuma ya jumlah rumahnya dikurangin. Biasanya makanan itu kayak gitu ya. Jadi harga makanan itu sama, misalkan beli ayam gitu, ayam KFC contohnya gitu ya. Atau ayam barang merek A gitu ya contohnya ya. Harga ayam A itu contohnya 100 ribu awalnya ya. Terus di tahun 10 tahun selanjutnya itu tetap 100 ribu tapi mengecil ayamnya ya. Itu kita sebut sebagai inflasi gitu ya. Jadi inflasi itu kenaikan suatu harga ya. Dan cara itu kayak gimana? Tahun pertama ya, atau harga pertama, kita sebutin harga pertama sebelah sini ya, dikurangin harga keduanya dapat persentasenya gitu ya. Jadi persentasenya itu 10%. Biasanya inflasi itu tolak ukurnya by percentage, bukan by harga ya. Jadi jarang sekali ada orang bilang, oh inflasinya itu 50 ribu, itu jarang ya. Tapi orang bilangnya, oh inflasi itu 5%, inflasi itu 10% dan sebagainya. Kenapa terjadi inflasi? Jadi ada dua alasan ya, ada dua specific rules ya. Jadi ada yang namanya itu demand pull inflation, sama ada yang namanya cost push inflation ya. Yang sebelah kiri ya, ini chart yang kalian lihat itu demand pull inflation gitu ya. Sedangkan sebelah kanan yaitu cost push inflation. Demand pull ya, kita mulai dari yang sebelah kiri dulu gitu ya. Itu banyak sekali uang yang masuk ke dalam ekonomi ya, sehingga konsumsi itu naik, terus harga itu naik. Contohnya kayak gimana? Banyak uang masuk dalam ekonomi ya, itu kayak gimana cara masuknya? Itu di saat the Fed ya, atau itu di saat pemerintah itu sedang mencetak duit. Jadi cetak duit atau turunin suku bunga, itu demand pull inflation. Jadi ketika duit itu banyak sekali beredar dalam ekonomi, konsumsi itu bakal naik. Ya kayak contohnya kita ngomong di tahun 2020 ya, COVID era ya, pemerintah US government itu kasih $2.000 ke setiap orang. Terjadi yang namanya itu demand pull inflation karena semua orang itu jadi melakukan yang namanya itu spending. Semua orang itu jadi dapat duit secara instan tiba-tiba ya, semua orang di rumah dapat $2.000, semua orang dapat jutaan rupiah gitu ya. Terus jutaan rupiah ini dipakai buat konsumsi. Dan ketika konsumsi ini banyak sekali, alias ketika demand ini tinggi sekali, maka produsen ini bakalan naikin harga buat ngejas ya, karena supply demand ya, hukum dari supply demand ya. Ketika demand itu banyak ya tapi supply-nya itu biasa aja, maka harganya itu akan naik. Tapi vice versa, ketika supply-nya itu baik banget